Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wasiat dengan takwa sering kita dengar, sering kita simak, bahkan berulang kali disampaikan. Mungkin sebagian bosan mendengarkan. Tapilah, seharusnya seorang muslim diberi wasiat untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sebenar-benarnya takwa? Yang kadangkala kita tidak pernah memahami apa maksud wasiat dari penceramah. Mengingat Allah dan tidak melupakannya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur kepadanya, mentaati perintah Allah, mengikuti aturan Allah dan tidak durhaka kepadanya. Lalu Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah, Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran Allah turunkan untuk menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Sudahkah kita membaca Al-Quranul Karim? Ada sebuah surat yang disunnahkan dibaca oleh imam ketika hari Jumat di sholat subuhnya, yaitu surat Al-Insan. Surat tentang kita, surat tentang manusia. Karena banyak di antara kita yang hidup bertahun-tahun tapi tidak tahu kalau dia manusia. Sebagian manusia berjalan dengan kedua kakinya, tapi sikapnya, sifatnya seperti yang berjalan dengan 4 kakinya. Bahkan Allah menceritakan tentang sebagian manusia yang bisa berbicara, yang mungkin dia berdasi, yang mungkin dia dihormati oleh manusia. Tapi kata Allah Azza wa Jal, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti sapi, mereka seperti kerbau, mereka seperti onta, seperti kambing. Tidak, bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Maka kita yang merasa manusia, coba dibuka surat Al-Insan, dilihat
Apa sebenarnya yang Allah inginkan dari penciptaan diri kita? Untuk apa kita berada di muka bumi ini? Yang jelas Allah tidak butuh dengan kita. Allah mengatakan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalian dulu nggak ada, bapak kalian dulu nggak ada, kakek kalian dulu nggak ada yang mengingat kita. Antum sekarang mengingat nama antum, sebelumnya nggak ada nama antum disebut-sebut. Terus kita ada. Untuk apa? Allah mengatakan, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan manusia, menciptakan kita dari air mani yang bercampur. Maka jangan sombong, jangan sok. Engkau sejatinya dari air mani yang bercampur, sama semua. Terus kenapa Allah ciptakan kita? Nabtali, kami hendak menguji dia, memberikan cobaan kepada dia. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Kenapa antum bisa mendengar? Kenapa antum memahami ucapan itu? Dan antum bisa melihat, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Keberadaan kita bukan untuk main-main. Pernah melihat orang-orang yang sedang ujian, kemudian dia bermain, dia lulus, gagal. Orang tua mengatakan kepada putranya, putrinya yang sekarang UN, nak, jangan main-main nak, kamu harus sungguh-sungguh nak, ini serius nak. Padahal kalau dia gagal dia bisa ngulangin. Tapi tatkala kita gagal dalam ujian kehidupan ini, antum tidak akan pernah bisa mengulanginya kembali. Allah mengatakan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafuran. Kami, kata Allah, memberikan petunjuk kepada manusia. Terserah, engkau tinggal pilih. Mau jadi orang yang bersyukur, monggo. Mau jadi orang kufur, silahkan. Mau jadi orang mukmin, silahkan. Mau jadi orang kafir, silahkan. Allah nggak butuh dengan kita. Allah mengatakan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumihi in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian semuanya kafir, bukan cuma yang sekarang, seluruh umat manusia, semua bangsa Indonesia, semua penduduk Asia, semua penduduk Amerika, bumi yang bulat ini, semua penduduknya kafir. Allah nggak butuh sama kalian. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Maka Allah katakan di ayat lainnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan, kata Allah. Yang mau datang Jumatan silahkan, yang nggak mau datang Jumatan monggo. Ahibati fillah, hanya saja Allah mengatakan, inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Buat orang-orang yang tidak pandai bersyukur, dikasih fasilitas oleh Allah, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih hati, dikasih akal, dia tidak bersyukur, maka kami sediakan buat orang-orang seperti itu rantai-rantai dan belenggu-belenggu serta api neraka. Yang beriman, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memilih siratal mustaqim, dia akan bisa minum kelak di surga, minum dari khamr, di gelas-gelas yang nikmat buat dia. Allah katakan, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Khamr itu dari mata, air yang mudah meminumnya,
yang mereka bisa menikmatin kapan saja. Tidak seperti kita hidup di dunia. Senikmat apapun engkau hidup, sebanyak apapun hartamu, ketahuilah engkau tetap di penjara di muka bumi ini. Ada banyak aturan yang menyebabkan engkau harus menghindar. Ini haram, itu haram. Yang mau semuanya halal nanti di surga. Jamaah, salah. Kalau antum mau semua diperbolehkan di muka bumi ini, antum kerja di perusahaan saja, ada aturan. Diatur kapan antum datang. Pakaian antum diatur. Sebagian potongan rambutnya diatur. Itu hanya perusahaan. Apalagi surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk masuk ke sana tidak butuh aturan, tidak butuh perjuangan. Berjuang mereka jemaah. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat penghuni surga seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang menepati nazar mereka. Dan mereka takut dengan hari kiamat. Dia yakin bahwa dirinya, orang tuanya, anak-anaknya bakal dibangkitkan dan kemudian akan dihisab. Lalu Allah katakan wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Penghuni surga ketika hidup di dunia suka berbagi. Dia suka memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Dia lihat orang miskin, anak yatim, dia tidak hidup untuk menumpuk harta. Karena dia tahu harta itu akan ditinggalkan. Yang tersisa tanggung jawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia bagi hartanya. Dan ketahuilah, ketika antum sedekah, ketika antum memasukkan uang di kotak amal, itu tidak akan mengurangi dari rizki antum. Tidak akan berkurang harta antum. Dan yang terpenting antum harus tahu semua bahwa harta yang antum keluarkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala antum berbagi, jangan merasa berbuat baik kepada orang lain. Antum sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Antum yang perlu dengan amal itu. Antum yang perlu uang itu ada yang ngambil, ada yang memanfaatkan. Dan ikhlaskan lillahi ta'ala. Penghuni surga ketika berbagi, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita ini bagi-bagi sama kalian. Kita ini bersedekah, kita berinfak liwajhillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak perlu kalimat syukur, nggak perlu balasan budi. Kalau ada yang berbagi berharap balas budi, engkau akan sakit hati di dunia dan di akhirat. Lalu Allah menyebutkan, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kita itu takut sama hari kiamat. Itu yang kita takut. Tatkala semua manusia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang, tidak membawa apa-apa, belum disunat, tidak beralas kaki. Itu yang kita takutkan. Lalu Allah mengatakan, fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian orang-orang itu diselamatkan. Orang yang takut akan mempersiapkan diri. Orang yang khawatir akan berhati-hati. Ketika tahu dalam perjalanan ada perampok, dia akan cari jalan lain. Ketika tahu ada banjir, ada longsor, dia akan cari jalan lain. Ketika dikatakan perjalanannya panjang, nggak ada air di sana, dia akan bawa bekal secukupnya. Maka orang-orang yang takut dengan hari kebangkitan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mendapatkan pahala karena kesabaran mereka. Kebanyakan kita bersabar terkena musibah, tapi tidak bersabar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, cepat atau lambat waktu kita akan habis. Maka persiapkan diri untuk menghadapi hari yang menakutkan. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau mau berlomba-lomba, inilah tempat berlomba-lomba untuk terus beramal soleh. Besok atau lusa kita akan masuk ke bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, ketika di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa sunnah. Sampai ditanya, kenapa ya Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang banyak orang lalai, banyak melupakan fadilah bulan Sya'ban yang kejepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yurfa'u fihil amal. Pada bulan itu amal kebajikan, semua amal diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Maka mulailah mempersiapkan diri untuk Ramadan dengan banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jamaah yang terakhir, ana ingin menggambarkan buat antum bagaimana penghuni neraka menyesal karena ketika hidup di dunia dia sibuk cari dunia. Jumatan kadangkala sebagian telat, kerja nggak pernah telat. Padahal ini sepekan sekali mendengarkan tausiah dari ustadz untuk memberikan pencerahan dan membuat seorang jadi faham. Sebagian datang Jumatan cuma sekedar menggugurkan kewajiban dia. Kita datang untuk merefresh keimanan kita, menyegarkan keimanan kita. Banyak di antara kita yang nggak faham agama, yang dari pagi sampai malam kerjanya cuma cari dunia. Masa Jumatan kita telat? Allah menceritakan ketika penghuni surga menyesal. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak di dalam api neraka. Mereka mengatakan akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami dari neraka ya Allah, kami akan beramal soleh tidak seperti yang kami amalkan dahulu ya Allah. Mungkin Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah mengatakan, bukankah kami sudah kasih umur kepada kalian, kami kasih waktu kepada kalian untuk beramal, tapi nggak ada yang ingat. Diingatkan, dikasih peringatan, dikasih ceramah, sama sekali tidak ingat. Fadhuqu, rasakan azab yang Allah berikan kepada kalian. Nggak ada pertolongan buat orang-orang yang zalim jamaah. Maka perbaikilah diri kita sebelum waktu itu hilang. Haibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita agar kita banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat. Manfaatkan waktu kita untuk banyak-banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.